Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah-ibadahnya, terutama kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita yang menjadi umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi pada Kultum Ramadan bersama Kang Dahlan MZ. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita ibadah pada malam tersebut, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama seperti 80 tahun kurang lebihnya. Jadi ketika kita sholat pada malam tersebut, berarti sholat kita sama 80 tahun. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita membaca Al-Quran 80 tahun. Ketika kita bertasbih, maka bertasbih kita sama 80 tahun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya, kapan sih malam Lailatul Qadar terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara pasti malam Lailatul Qadar terjadi pada malam keberapa puasa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan disebutkan lagi pada malam ganjil. Nah, tanggal-tanggal ganjil ini seperti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kenapa Allah tidak langsung menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21? Karena agar kita selaku umat Islam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Kalau malam Lailatul Qadar itu ditentukan, berarti kita hanya ibadah itu pada malam tersebut. Malam-malam lainnya tidak melaksanakan ibadah. Jadi itu kenapa malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama menyebutkan, ulama masyhur, bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan pada tanggal-tanggal ganjil ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ada ulama yang mengatakan lagi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi tahun ke tahun, seperti tahun sekarang terjadi, maka tahun depannya tidak terjadi, ataupun malam Lailatul Qadar itu terjadi pada awal Ramadan. Jadi di tanggal 1 sampai 30 pasti itu terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dalam pandangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa diprediksi ketika awal puasanya. Jadi Imam Ghazali ini adalah ahli kasyaf, ulama ahli kasyaf. Jadi bisa diketahui malam Lailatul Qadar itu di awal puasanya, seperti kalau awal puasanya itu jatuh pada hari Rabu dan Minggu, maka malam Lailatul Qadar itu kemungkinan terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Kalau awal puasanya itu terjadi pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi
pada tanggal 21 Ramadan. Kalau puasanya itu terjadi pada hari Selasa dan Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Kalau puasanya terjadi pada awal Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu malam 25. Kalau awal puasanya itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu tanggal 23. Catatannya Imam Al-Ghazali 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita lihat awal puasa pada tahun ini kita itu pada hari Kamis. Berarti yang tadi dijelaskan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 25 Ramadan. Nah, amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak sholat, yaitu menghidupkan malam dengan melakukan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak doa, yaitu doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang keempat, memperbanyak sedekah, dan yang kelima, menjauhi maksiat. Nah, bisa saja orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang yang istiqomah sholat maghrib berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh selama bulan puasa itu tidak ditinggalkan. Itu mungkin salah satu yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau terjadi malam Lailatul Qadar, biasanya pepohonan itu terasa adem, kayak sedikit nunduk, dan ketika paginya matahari tidak menyinarkan begitu yang sangat nyinar. Nah, maka tidak menutup kemungkinan malam tersebut telah terjadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang tidak sesuai. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.